Nama Tukul maupun Maggie kembali heboh diperbincangkan, bahkan kini menjadi buah bibir netizen. Di luar kabar kedekatannya dengan Tukul, Maggie rupanya juga berkarir di dunia hiburan sebagai seorang penyanyi dangdut. Tak hanya piawai mendendangkan lagu dangdut, gadis 26 tahun tersebut memiliki paras cantik dan molek. Wajar saja ya, banyak pria yang berlomba mencuri hatinya, termasuk Tukul Arwana yang ikut kepincut dengan sosok Maggie. Bahkan tahun 2014 lalu, Maggie dikabarkan pernah mendapatkan hadiah sebuah mobil dari pria asal kota Semarang itu. Namun hingga kini, kabar tersebut masih menjadi misteri, seperti kisah asmara keduanya yang hingga kini belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Sosok Tukul yang fenomenal dengan gaya nyelenehnya yang menghibur membuat banyak orang yang penasaran dan ikut berkomentar soal kedekatannya dengan Maggie. Bahkan seorang peramal terang-terangan menyebutkan bahwa Maggie menjadi sosok istri idaman dan kelak akan menjadi istri Tukul. Tukul, pelawak berpenampilan unik ini, selalu menjadi idola dan mendapat dukungan terbaik dari keluarga dan selalu di hati para penggemarnya. Nah pemirsa, pokoknya langgeng terus ya Maggie dan juga Mas Tukul, karena memang the best way to move on adalah dengan mencari kekasih baru. Oke. Dan juga saya yakin juga almarhum Susi juga pengen Mas Tukul lebih bahagia lagi di sini. Oke, dan next Jasmine punya bad news from aktor kawakan kita Dede Yusuf yang dikabarkan meninggal karena kalau nggak salah tuh jatuh dari panggung atau jatuh dari motor. Is that true? We'll be right back. Keep on watching Insert Update. Nah, semoga tayangan kita kali ini bisa disaksikan oleh Caca Frederica yang sedang beristirahat. Jadi ternyata memang Caca saat ini sedang kurang fit ya kondisinya. Betul. Dan juga sempat masuk rumah sakit. Kita doakan supaya cepat pulih ya, Ca. Betul, dan pemirsa nih fansnya juga tahu awalnya itu dari ini postingan di sosial media. Dan akhirnya dikonfirmasi katanya memang sakit gitu. Karena asam lambung dan lain sebagainya. Nah, itu memang bagi mereka memiliki masalah asam lambung jangan dianggap remeh ya. Karena mungkin cuma kayak sekedar telat makan atau minum kopi atau apa, tapi efeknya tuh bisa ternyata kemana-mana dan bikin tumbang loh. Betul, dan yang paling penting adalah dicek betul-betul sampai tuntas biar tahu itu kenapa. Betul, ya udah kita doakan supaya Caca benar-benar cepat sembuh, cepat pulih, jangan sampai kejadian lagi dan juga semoga terhibur dengan tayangan yang ini kan pasti nonton ini. Betul. Ini dia liputannya. Jarang terlihat dan terdengar kabarnya, rupanya artis cantik Caca Frederica beberapa hari lalu sempat masuk rumah sakit. Hal ini terlihat di akun Instagram Caca yang memperlihatkan sebuah foto di mana tangan kanannya sedang diinfus. Bahkan belum juga pulih benar, Caca yang baru keluar dari rumah sakit harus kembali melakukan check up dan menjalani serangkaian pengobatan, salah satunya fisioterapi. Benar, baru keluar 12 jam yang lalu baru keluar dari rumah sakit, cuman sekarang balik lagi karena masih harus check up sama masih ada fisioterapi. Jadi perutnya tuh kayak diangetin gitu, karena jadi kan di perut tuh kayak ada peradangan gitu. Nah itu supaya supaya peradangannya bisa lebih cepat pulih lah gitu. Kalau sekarang sih nggak kembung, tapi masih sakit aja bagian bawahnya gitu. Jadi kayak masih agak lemes lah. Tapi kemarin pas di rumah sakit juga maksudnya semangat mau keluar rumah sakit kan, udah seger nih, paling besok juga udah oke. Tadi pagi sarapan juga kayak masih lemes ya udah deh nggak apa-apa. Rupanya ini kali pertama Caca merasakan dirawat di rumah sakit. Meski begitu sebelumnya istri dari Diko ini mengaku sempat menderita sakit gastro atau asam lambung di usianya yang menginjak 18 tahun. Kini ia sadar bisa kembali jatuh sakit lantaran seminggu terakhir Caca merasakan kurang menjaga kesehatannya. Lantas sakit apa yang kini diderita Caca? Sebenarnya waktu itu tuh pas hari tanggal 19 emang aku lagi ada banyak acara, ada 4 acara. Aku emang hari itu memang aku telat makan. Cuman aku sih rasa nggak hanya telat makan 1 hari terus habis itu masuk rumah sakit gitu. Kayaknya itu emang udah akumulatif, udah seminggu aku tuh udah feeling kayaknya aku kalau makan udah nggak teratur ya. Biasanya kan aku selalu ngikutin jam makan suami aku. Terus seminggu terakhir itu kalau suamiku sarapan aku cuma nemenin tapi aku nggak makan. Terus sore diajakin temen ketemu jam 4 tuh makan yuk makan gitu. Padahal aku udah makan siang tapi makan lagi jam 4 yang kayak gitu. Bukan makan yang kayak finger food tapi kayak beneran makan besar, makan nasi, makan gitu.
Terus akhirnya dari situ aku udah belajar, udah kapok deh, karena dulu memang aku kan punya penyakit gastro, tapi udah lama, itu umur aku 18 sampai 21 tahun lah, parah-parah. Terus tiba-tiba kemarin kambuh, karena emang pusing sebenarnya, karena emang nggak bisa makan karena pusingnya itu, jadi semua yang masuk ke mulut pasti keluar lagi gitu. Akhirnya sempat ke UGD sama suami jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Aku belum pernah dirawat rumah sakit seumur hidup, alhamdulillah, dari kecil kan dijaga banget kesehatannya sama mama gitu. Cuman kalau kemarin emang nggak ngerti, tiba-tiba jadi kayak gitu. Terus daripada takut kehabisan cairan kan gitu, kirain paling ya sehari 2 hari infus seger lah gitu pulang, ternyata 5 hari ya. Sampai saat ini sih diagnosisnya memang masih infeksi gitu. Nah, infeksinya itu dari mana, penyebabnya, titiknya di mana yang harus dibersihkan lah istilahnya, lagi dicari. Setelah merasakan terbaring lemah di rumah sakit, Caca semakin sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Bahkan meski terbilang sebagai wanita yang sangat menjaga pola hidup sehat, Caca sadar bila penyakit dan virus bisa datang kapan saja. Jaga kesehatan pasti ya, karena aku sendiri juga ngerasa aku menjalani hidup sehat kok gitu. Aku tidur 8 jam. Suamiku tuh hidupnya sehat banget. Jam 10 malam tuh udah tidur. Biasa jam 8 juga dia udah tidur malam. Bangun jam 6 pagi. Sarapan selalu, olahraga juga olahraga. Makanan sehat juga aku selalu makan makanan sehat. Maksudnya aku bener-bener jaga makanan aku tuh, aku makan karbohidrat, makan protein. Aku juga makan buah-buahan, berries. Berarti kan aku dapat asupan banyak nutrisi dan vitamin sebenarnya gitu. Cuman yang namanya penyakit kita nggak pernah tahu kapan dropnya badannya gitu. Tiba-tiba datang aja gitu. Makanan yang nggak boleh dimakan sih pedas, karena memang aku suka banget pedas ya. Pedas nggak boleh, gorengan sama santan. Sekarang sih itu dulu yang nggak boleh. Paling nggak seminggu sampai 10 hari lah nggak boleh dulu gitu. Jadi alhamdulillah ya sudah sembuh, pulih kembali, dan kayaknya udah menjadi pelajaran yang mahal ya, harus lebih hati-hati. Jadi nggak bisa kayak gitu, kalau suami makan sarapan jangan cuma ditontonin aja ya, namanya tahu sih lagi in love ya, masih terhitung pasangan pengantin baru ya. Jadi suaminya makan dipandangin terus, jangan Ca ikut makan juga. Udah ya, kenyang gitu kayaknya. Ya benar-benar kayaknya ya. Mungkin ya karena saking cintanya, tapi yang paling penting ya cepat sembuh, dijaga kesehatan. Soalnya kalau ngomongin jaga kesehatan hebat loh. Katanya dari kecil baru pertama kali masuk rumah sakit dan harus dirawat. Tapi prestasi atau apa ya harusnya ya? Aku bingung menanggapinya, prestasi. Tapi apa yang paling penting jaga kesehatan apapun juga, mudah-mudahan lekas pulih, benar-benar sehat ya kan? Karena yang paling mahal adalah kesehatan. Betul. Tapi kadang yang namanya sakit, kalau memang waktunya istirahat, itu kita tapi harus. Artis kadang-kadang mesti seperti itu, mesti sampai sakit dulu baru mereka bisa break dan juga istirahat. Opnam sebenarnya opnam itu adalah momen untuk istirahat ya. Betul. Tapi ada juga artis, utamanya para artis dangdut yang memilih untuk tidak istirahat dari pekerjaannya. Oh, dari pekerjaannya. Dari pekerjaannya, makanya kadang-kadang urusan asmaranya terbengkalai ini. Oh gitu. Jadi kalau ada istilah tagline, artis dangdut betah menjanda, janda kok betah? Enggak dong sebetulnya ya, itu hanya tagline-nya aja berarti. Bukan, yang berarti masih single sampai sekarang. Nah, kita akan melihat siapa sajakah mereka yang ternyata masih mempertahankan status kesinggelannya itu. Oke, sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Insert Pagi. Total selama 2 tahun itu karena waktu itu kan pernah sakit, jadi sakitnya itu sebenarnya nggak terlalu lama, cuman bed restnya aja yang lama. 2 tahun itu aku memang harus off sama dokter, tidak boleh terlalu capek dulu, jadi aku istirahat dulu. Aku lebih ke mah kronis waktu itu, karena memang pola hidup, pola makan ya, terutama pola makannya nggak disiplin, sering telat makan gitu. Sempat waktu itu sempat kehilangan kepercayaan diri, artinya bahwa ketika sakit merasa saya lebih baik mungkin istirahat aja dulu gitu untuk waktu yang lebih lama lagi. Tapi karena permintaan dari teman-teman, terus dari orang-orang TV juga, mereka ada rasa kangen mungkin ya untuk aku tampil lagi di TV, akhirnya ya memberanikan diri, dan itu adalah support dari para manajemen juga. Ayo dong. Akhirnya alhamdulillah sekarang ya mulai lagi. Di Kembalinya Inka kali ini tentu ada yang berbeda dari penampilannya. Bagaimana tidak? Bila biasanya ia tampil dengan rambut terurai dengan gaya seperti lady rock pada umumnya,
Namun sejak tahun 2015 silam, ia memutuskan untuk menutup seluruh auratnya dengan berbusana muslim dan berhijab. Enggak, sebenarnya kalau dibilang berhijab sebenarnya dari